Bab 1275. Owen tidak bisa berkata-kata saat ini. Yura benar, ekspor utama grup Ora adalah pil kimia, pil alkimia, dan produk farmasi biasa lainnya hanyalah produk sekunder mereka. Jika dia mendarat dengan kakinya ke Yanbei, dia harus pergi bersama Yura agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya di sana. Jika dia meninggalkan kota Jenggala, grup Ora tidak akan pernah bertahan tanpa dia sebagai alkemis mereka. Sebagai presiden grup Ora, dia tidak mungkin berdiam diri dan membiarkan perusahaannya bangkrut. Perusahaannya sendiri bangkrut. Oh, baiklah kalau begitu. Owen menghela nafas dan akhirnya tidak punya pilihan selain mengalah. Renata sangat marah ketika dia melihat betapa enggannya Owen mengizinkan mereka datang. Mereka ikut. Sikap apa ini, Owen? Buka matamu dan lihat sekeliling. 3 orang yang berdiri di depanmu adalah orang yang wanita, 3 wanita dari 4 wanita cantik di Jenggala. Dan kamu patut merasa terhormat karena kami bersedia ikut bersamamu ke Yanbei. Jangan menjadi orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih, bentaknya. Renata adalah pewaris kekayaan keluarga Warren dan salah satu dari 4 wanita tercantik di Jenggala. Tidak diragukan lagi, dia adalah objek khayalan banyak pria, dan banyak orang akan berlutut demi dia hanya dengan sekali sapuan tangannya. Namun Owen tidak hanya gagal menyadari hal ini, Owen bahkan berusaha menghindarinya seperti wabah, seolah-olah dia mengganggunya seperti lalat. Orang hanya bisa membayangkan kemarahannya karena hal ini. Terus kenapa? Aku bahkan tidak menginginkan kehormatan seperti ini. Owen mendengus. Dia sudah terbiasa bertengkar dengan Renata sehingga kata-kata itu keluar dari mulutnya bahkan sebelum dia menyadarinya. Namun dia terlambat menyadari kesalahannya. Teresa, Yura, dan Renata sudah berbalik untuk menatapnya dengan tatapan mematikan. Tapi lebih buruk lagi, suara lain terdengar dari belakangnya. Apa maksudmu? Kamu tidak menginginkan kehormatan ini? Beraninya kamu meremehkan 4 wanita cantik seperti ini? Apakah kamu memiliki keinginan mati? Rosa mengejek saat dia melangkah ke dalam ruangan. Ekspresi dingin di wajahnya diikuti di belakang oleh ayahnya, Naldo, dan subjek mereka. Om Naldo, Rosa, apa yang kamu lakukan di sini? Owen kaget dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba dan segera menghampiri mereka, disusul Teresa dan yang lainnya. Owen, kami dengar kamu akan menuju ke Yanbei hari ini. Jadi kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi selain itu, aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia membawa Rosa ikut serta? Jika tidak terlalu merepotkan, jelas Naldo. Apakah Rosa ingin ikut bersama kami ke Yanbei? Mau ikut juga? Rahang Owen ternganga mendengarnya. Dia berangkat ke Yanbei untuk memperluas bisnis perusahaannya dan mendapatkan buah malaikat. Jadi sangat mengejutkan baginya saat mengetahui bahwa bukan hanya Renata dan Yura yang ingin bergabung, tetapi sekarang Rosa juga. Senyuman membeku di wajahnya saat kesadaran ini mulai muncul. Aku tidak mau pergi, bentak Rosa, mengerutkan kening. Tidak, kamu harus pergi, Naldo berkata dengan tekad. Bab 1276. Tapi Rosa ingin memprotes, tapi sebelum dia bisa melakukannya, Naldo menyela. Tidak. Tapi ini, aku akan memberimu 2 pilihan.
Kamu bisa mengikuti Owen ke Yanbei atau kamu bisa tinggal di Jenggala dan menikah dengan pria yang aku jodohkan denganmu. Dia mengejek. Dia tahu bahwa Rosa patah hati beberapa tahun yang lalu dan karena itu tidak berani ikut campur dalam kehidupan cintanya sejak saat itu. Tapi sekarang melihat Rosa semakin tua, Naldo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baru-baru ini dia memperkenalkan beberapa pria tampan dan luar biasa kepada Rosa. Tetapi Rosa tidak hanya menolak mereka semua, tapi bahkan dia juga tampaknya tidak mau tinggal bersama siapapun di antara mereka. Naldo mulai merasa frustasi dengan ini. Tetapi ketika mengetahui rencana Owen, sebuah ide muncul di kepalanya. Naldo akan meminta Owen untuk membawanya bersamanya ke Yanbei. Di satu sisi untuk membantu Rosa menjalani hidup dan di sisi lain berharap Rosa akan menemukan seseorang yang disukainya di Yanbei, yang tentunya memiliki lebih banyak bujangan daripada di Jenggala. Rosa memahami kekhawatiran ayahnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Owen berkata, "Om Naldo, sebenarnya aku akan pergi ke Yanbei untuk bekerja dan tidak ada yang tahu kapan aku akan kembali. Jika Rosa tidak mau pergi, kita tidak boleh memaksanya. Dia tidak akan ikut dan cukup menjengkelkan membiarkan Renata dan Yura ikut serta, dan dia ingin berurusan dengan amarah Rosa selama perjalanannya." Maksudnya Owen tidak mau berurusan dengan amarah Rosa selama perjalanannya. Naldo menolak keras ketika dia menyadari bahwa Owen tampaknya tidak bersedia membiarkan Rosa ikut. "Kenapa tidak? Jika kamu tidak ingin aku pergi, itu akan membuatku semakin tertantang ingin ikut." Rosa mengejek saat dia menatap Owen dengan tatapan mematikan. Owen ternganga mendengarnya. "Rosa, aku kira kamu tidak mau ikut. Aku berusaha membantumu, demi Tuhan. Kamu tahu betul apakah kamu mencoba membantuku atau kamu hanya ingin aku ada di sini?" bentak Rosa. "Bukan itu maksudku sama sekali. Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara perempuan. Jadi bagaimana mungkin aku tidak ingin kau ada di sini?" Owen tertawa. Owen tertawa malu-malu. Mau tak mau dia merasa sedikit bersalah saat mengatakan ini. Namun ada satu hal yang benar, dia memperlakukan Rosa sebagai saudara perempuannya sejak dia memblokir serangan fatal itu untuknya. Selain itu, Owen adalah seorang anak yatim piatu sejak lahir, dan Rosa adalah orang terdekatnya dengan keluarganya. Dia menghormatinya tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai saudara perempuan. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Naldo senang dengan hal ini dan langsung menyetujui seolah dia khawatir Owen dan Rosa akan berubah pikiran. Baiklah, kita semua akan pergi bersama." Owen menghela nafas dan tidak punya pilihan selain mengalah. "Dasar brengsek yang tidak tahu berterima kasih, kamu seharusnya senang karena 4 wanita cantik di Jenggala ikut bersamamu ke Yanbei." Renata menatap ke arahnya, nadanya menunjukkan tanda kemenangan. Owen memutar matanya, tetapi sebelum dia sempat berhenti, Naldo menarik sikunya dan menariknya ke samping. Bab 1277. "Ada apa, Om Naldo?" Owen menatapnya dengan tatapan bingung. "Owen, mulai sekarang Rosa ada di tanganmu. Tolong bantu aku merawatnya begitu kamu berada di Yanbei. Dan jangan biarkan bahaya apapun menimpanya," kata Naldo dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ayah, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir sekarang karena putrinya akan berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Namun mengetahui bahwa Owen adalah seorang praktisi bela diri yang luar biasa, yang memiliki keterampilan luar biasa yang bahkan melampaui mereka yang berada di Jenggala, dia tahu bahwa putrinya berada di tangan yang tepat.
Jangan khawatir, Om Naldo, saya akan mengurus Rosa dan yang lainnya. Owen mengangguk ketika perasaan berat melonjak ke dalam hatinya. Alasan dia enggan membiarkan Renata dan gadis-gadis lain mengikuti ke Yanbei adalah karena mereka semua datang dengan tanggung jawab yang tidak dapat diatasi di pundaknya. Setelah sarapan, Owen dan yang lainnya bersiap untuk berangkat. Naldo bukan satu-satunya yang datang untuk mengantar mereka pergi. Keluarga Lestari, keluarga Suwanto, dan keluarga Waren, serta Jenkin, Janis, dan Ariel semua datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang mengesankan penglihatan. Tidak hanya itu, mengingat Villa Dragon Bay adalah kediaman kelas atas yang terdiri dari orang-orang kaya yang terkenal. Semua orang segera mengetahui kepergian Owen dan keluar untuk menyaksikan peristiwa yang mengesankan itu. Para anggota kaya dan sosialita di tempat kejadian meledak menjadi bisikan dan gumamam. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Owen berencana pergi ke Yanbei. Kupikir itu hanya rumor, tetapi ternyata itu benar. Ya, itu benar. Orang ini mengalahkan Utaram dan keluarga Lawrence, dan setelah menjungkir balikan seluruh kota, dia akhirnya pergi. Ya, kita akhirnya bisa menikmati kedamaian untuk sementara waktu. Semua orang menghela nafas lega saat mereka melihat Owen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan masuk ke dalam mobil. Owen memperoleh kekuatan begitu cepat sehingga semua orang tercekik karena kehadirannya dan menghindarinya seperti wabah. Sekarang wabah itu sedang menuju ke tempat lain. Mereka semua lega melihatnya pergi. Hei, ada yang tidak beres. Mengapa 4 wanita cantik di Jenggala ikut bersamanya? Apakah kamu idiot? Teresa adalah pacarnya dan sekarang dia menuju ke Yanbei. Tentu saja dia akan membawanya bersamanya. Kamu idiot. Aku tidak bicara tentang Teresa. Aku tidak bicara tentang Teresa saja. 4 wanita cantik yang lain ikut masuk ke mobil bersamanya. Apa? Semua orang berpaling untuk menatap mobil itu sekali lagi. Dan senyuman mereka membeku ketika mereka melihat Teresa, Renata, Rosa, dan Yura masuk ke dalam mobil di belakang Owen. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bajingan itu, dia membawa ke-4 wanita cantik bersamanya. Dasar Owen Wolf, kamu bajingan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Para penonton meratap kesakitan saat mereka menyaksikan mobil itu menjauh. Jeritan kesakitan dan penderitaan menggema di seluruh kota. Bab 1278. Yanbei dibagi menjadi 5 wilayah berbeda, yaitu wilayah timur, Yanbei Barat, Yanbei Utara, serta Yanbei Selatan dan Tengah. Setiap wilayah tersebar di wilayah yang sangat luas, beberapa kali lebih besar dari kota Jenggala maupun kota Tonham. Wilayah selatan adalah wilayah yang paling dekat dengan kota Jenggala dan merupakan tempat tinggal keluarga Skamel. Setelah menempuh perjalanan dengan mobil selama 7 atau 8 jam, Owen dan yang lainnya akhirnya berhasil tiba sebelum hari gelap dan menginap di hotel mewah bintang 5 di dekatnya. Setelah istirahat malam yang cukup, mereka pergi jalan-jalan keliling kota keesokan paginya untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang lingkungan sekitar, dan mereka sambil pada saat yang sama mencoba mencari agen real estate untuk berdiskusi prospek membeli rumah di sini. Akhirnya, setelah mengunjungi showroom dan real estate yang tak terhitung jumlahnya, sebuah villa indah di lereng bukit selatan menarik perhatian Owen. Villa itu sangat besar, luasnya beberapa ribu kaki persegi. Namun karena villa tersebut terletak di perbukitan, harganya sangat mahal dan Owen membelinya harganya tidak terlalu mahal dan Owen membelinya hanya dengan harga sedikit di atas 14 juta dolar.
Ini adalah dupleks 4 lantai villa yang dengan 2 ruang bawah tanah, bagian depan dan halaman belakang, kolam renang terbuka, garasi dan pagoda rumit di halamannya, memberikan tampilan mewah pada seluruh rumah. Tidak hanya itu, arsitektur dan furnitur rumahnya pun sangat indah, sehingga membuatnya semakin menawan, nyaman untuk ditinggali daripada di Villa Naga di Jenggala. Alasan villa ini menarik perhatiannya adalah lokasi yang luar biasa. Itu terletak tepat di belakang bukit dan dekat dengan sungai. Dan pemandangan yang damai sangat cocok untuk pelatihan alkimia dan seni bela diri. Setelah 3 hari, dokumen lamaran diselesaikan dan mereka semua pindah ke rumah setelah Owen mendapatkan kuncinya. Sore itu, Owen, Teresa, dan yang lainnya keluar untuk membeli beberapa furnitur dan barang elektronik serta membeli beberapa kebutuhan agar masa tinggal mereka lebih nyaman. Mereka membutuhkan waktu sepanjang sore untuk menyelesaikan penempatan di dalam rumah, dan mereka akhirnya duduk di sofa di ruang tamu untuk beristirahat. Aku tidak percaya aku punya rumah sendiri. Sekarang, setelah menghabiskan bertahun-tahun sendirian, Owen menyeringai saat gelombang kehangatan menyebar ke dalam hatinya. Panti asuhan yang tempat Owen dibesarkan dulu sudah lama ditutup karena perjuangan mereka untuk menyimbangi harga rumah sewa yang harus meningkat dan juga inflasi. Sejak dia meninggalkan panti asuhan, Owen sendirian tanpa tempat tinggal yang sebenarnya. Dan bahkan setelah menikahi keluarga Martin, dia tidak pernah sekalipun merasa benar-benar menjadi milik keluarga Martin, bahkan setelah tinggal bersama mereka selama 3 tahun. Meskipun Albert, kakek Jimmy, membantunya mendirikan rumahnya di Jenggala, ini tetap merupakan rumah pertama yang dia beli dengan uang hasil jerih payahnya dan akan selalu memiliki kesan penting di dalam hatinya. Bab 1278. Yah, sayang sekali rumah ini tidak memiliki nona. Owen berpikir dalam hati sambil melirik penuh kasih ke arah Teresa. Ketika dia merasakan mata Owen tertuju padanya, Teresa berbalik untuk menatap matanya dan segera merasakan apa yang dia pikirkan. Wajahnya memerah dan dia segera berbalik untuk menghindari tatapannya. Sebenarnya Owen sudah mengutarakan ide untuk menikah dengannya bahkan sebelum datang ke Yanbei. Tapi sayangnya Teresa menolak untuk melanjutkan lebih jauh sampai drama antara dia dan Yura diselesaikan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menunda lebih lama lagi dan mendiskusikan pernikahan lagi di masa depan. Owen tidak senang dengan hal ini. Dia tidak punya pilihan selain mengalah. Dan tiba-tiba Renata menjerit, "Oh tidak!" Bab 1279. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berteriak? Pikiran Owen disela oleh jeritan Renata, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan tatapan kesal pada Renata. Teresa, Yura, dan Rosa semuanya menoleh ke arahnya. Kita lupa menyewa pembantu. Siapa yang akan membuat makan malam karena matahari sudah mulai terbenam, kata Renata sambil menoleh ke arah Teresa. Aku belum pernah memasak sebelumnya. Teresa menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu cara memasak juga. Yura juga menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga menoleh ke arah Rosa. Mereka bertiga membalik untuk menatap Rosa. Untuk apa kalian menatapku seperti itu? Apa aku terlihat bisa memasak? Rosa memutar matanya. Mereka berempat saling ternganga dalam diam. Mereka berempat adalah wanita cantik di Jenggala dan selalu dimanjakan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang perlu masuk ke dapur, apalagi masak sendiri. Sudahlah, ayo kita keluar makan. Teresa adalah orang pertama yang memecah keheningan. Tidak perlu itu, aku akan membuatkan makan malam.
Owen menghela nafas dan bangkit dari tempat duduknya. Apakah kamu tahu cara memasak? Keempat wanita itu tercengang dengan hal ini dan semua berbalik menatap Owen tidak percaya. Tentu saja, ini sama sekali bukan tantangan bagiku, Owen berkata dengan penuh kemenangan. Ini merupakan pertama kalinya dia merasa bangga mengetahui cara memasak. Lagi pula, 4 wanita itu adalah wanita tercantik di Jenggala dan memiliki pesona luar biasa. Dan bakat mereka luar biasa juga, merupakan kehormatan baginya untuk memasak buat mereka. Selain itu, mereka berempat baik padanya dan mengandalkan dia untuk membantu mereka. Dan ini jauh berbeda dengan perlakuan yang dia terima ketika dia menikah dengan keluarga Martin dan dipaksa menjadi budak mereka. Baiklah, kamu bisa memasak makan malam ini dan kami akan memperkerjakan seorang pelayan untuk melakukannya besok, jawab Rosa. Ya, besok Teresa dan aku akan pergi ke keluarga Scammell dan kalian bertiga harus keluar dan menyewa seorang pelayan. Dan mungkin kalian bisa melihat-lihat untuk membeli 2 mobil baru. Kami semua datang cuma bawa mobil 1 dan ini tidak cukup untuk kita berlima di masa depan, saran Owen setelah berpikir beberapa lama. Baiklah, keempat wanita itu bergumam setuju. Lalu karena rasa bersalah dan malu, mereka semua mengikuti Owen ke dapur untuk membantunya menyiapkan makan malam. Mereka berlima bersenang-senang di dapur sambil membuat makan malam, layaknya sebuah keluarga kecil yang nyaman. Keesokan paginya, Owen dan Teresa pergi mengunjungi keluarga Scammell. Rumah keluarga Scammell terletak besar di sebuah kebun yang seluas puluhan ribu kaki persegi dengan arsitektur abadi yang menampilkan keagungan keluarga kuno Yanbei. Dia memarkir mobilnya sebentar menjauh dan memegang tangan lembut Teresa saat mereka berjalan menuju gerbang, di mana mereka segera dihentikan oleh beberapa penjaga. Bab 1280. Berhenti. Kamu siapa? Ini adalah kediaman pribadi dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Para penjaga menggeram kepada Leon dan Teresa saat mereka membusungkan dada dengan bangga. Mereka punya alasan yang kuat untuk merasa bangga, yang mana Yanbei merupakan kota yang jauh lebih maju yang melampaui kota Jenggala dan kota Tonham dalam segala aspek, termasuk ekonomi, lokasi geografisnya juga. Setiap keluarga yang bisa mendirikan gurita bisnis di Yanbei memiliki kekuatan yang sangat besar, setidaknya di kelas dasar tingkat tinggi, karena metode yang termasuk dalam kelas menengah tidak cukup cepat. Seseorang biasanya hanya dapat memperolehnya di Jenggala dan jarang mencapai tingkat lanjut di Jenggala. Tapi ini bukan Jenggala. Bahkan praktisi bela diri yang berlatih sungguh-sungguh tidak bisa dengan mudah masuk ke Tonham. Ini berarti bahwa semua anggota keluarga yang memiliki perusahaan di Yanbei, utamanya tidak hanya satu di Yanbei, dan terkadang satu dengan jumlahnya yang tak terhitung, yang lainnya di Tonham atau lebih tinggi lagi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga Scammell, dan bahkan keluarga besar manapun di kota Jenggala tidak bisa menandingi mereka. Namaku Teresa Lestari dan aku berasal dari Jenggala. Aku datang ke sini untuk mengunjungi kakek dan pamanku, Teresa menjelaskan ketika para penjaga menghentikannya. Ini adalah pertama kalinya dia datang mengunjungi kerabat dari pihak ibu, dan karena itu dia merasa sedikit gugup karenanya. Untungnya, dia memiliki Owen di sisinya, dan kehadirannya sangat menenangkannya. Kamu cucu perempuan dari tuan kami. Lelucon yang luar biasa. Kami tahu semua keluarga Scammell saudara jauh. Namun tak satu pun dari kami yang pernah melihatmu sebelumnya.
Para penjaga menatap Teresa sekali lagi, dan bahkan setelah memutar otak untuk mengingat kenangan tentangnya, sepertinya dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Ketika mereka melihat betapa cemasnya dia muncul, namun mereka menjadi semakin curiga terhadapnya. Ya, ibuku Priscilia adalah putri kedua keluarga Scamel, dan dia menikah di Jenggala lebih dari 2 dekade lalu. Teresa mencoba menjelaskan. Apa putri kedua keluarga Scamel? Tidak ada orang seperti itu. Bahkan jika kamu ingin menipu kami, aku harap kamu tahu sedikit tentang sejarah keluarga Scamel itu. Para penjaga mencemooh hal ini. Mereka semua adalah keturunan jauh dari keluarga Scamel, bahkan belum berusia pertengahan tahun dan hanya masuk puluhan tahun. Priscilia sudah berangkat ke Jenggala ketika mereka lahir. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Sudahlah, silakan pergi sekarang juga. Kalau tidak, melihat Teresa adalah seorang wanita cantik, para penjaga tidak berusaha mengancam mereka lebih jauh dan malah berusaha mengusir mereka. Melihat dia dan Teresa diperlakukan seperti penjahat, Owen melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hei kalian, kami memang datang mengunjungi keluarga Teresa. Kami tidak berusaha menipu kalian sebagai siapapun, tetapi kalian tidak percaya pada kami. Kamu dapat memberitahu majikanmu dan kamu bisa segera mengetahui apakah kita berbohong atau tidak." Para penjaga bertukar pandangan ragu. Mereka menganggap permintaan Owen masuk akal. Mengingat jika mereka benar-benar penjahat, akan terlalu berisiko bagi mereka untuk menyamar sebagai kerabat keluarga Scamel. Namun, kepala keluarga Scamel terlalu sibuk dengan urusan sehari-harinya, sehingga tidak bisa terganggu oleh masalah kecil seperti ini. Mereka adalah penjaga paling rendah dan tidak satupun dari mereka yang berani mengganggu pekerjaan kepala keluarga Scamel dengan mengorbankan hukuman jika Owen dan Teresa ternyata penipu.